You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita belajar bersama siang hari ini. Tuhan, terima kasih banyak karena Engkau sendiri hadir dan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami, secara khusus juga dalam masa muda kami. Bersyukur buat teman-teman kelas C ini, Tuhan boleh berikan kesempatan belajar. Kalau sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami akan mendengarkan berbagai pandangan dan wawasan. Biarlah Tuhan tolong juga agar kami bisa menerapkan apa yang kami pelajari ini dalam konteks kehidupan kami sehari-hari. Agar kiranya apa yang kami pelajari akan semakin menolong kami juga untuk boleh hidup taat kepada Tuhan. Berkati waktu ini semua kami yang sudah berkumpul di room Zoom ini, maupun teman-teman yang mungkin masih berusaha bergabung. Kami berdoa Tuhan menolong agar kami semua bisa belajar bersama dengan baik. Berkati seluruh hal yang kami gunakan, jaringan, perangkat yang kami pakai. Biarlah ini semua menolong kami juga bisa mengikuti sesi ini dengan baik. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi siang hari ini. Amin. Iya, baik teman-teman sekalian, kita mau melanjutkan apa yang minggu lalu. Dan memang kalau kita bicara tentang etika ini, ada banyak hal yang terkait di dalamnya. Ya, jadi nanti sama-sama saya hanya bisa memberikan wawasannya, tapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu, teman-teman perlu untuk melihat lebih dalam, melihat dan juga belajar dari orang-orang yang mungkin secara khusus menulis buku-buku etika. Ada banyak pandangan yang bisa menolong kita, memberikan wawasan bagi kita, ya. Nah, Happy Valentine dulu. Selamat Cynthia juga semua ini ya. Selamat hari Minggu. Dan ya, kita bersyukur buat kesempatan ini boleh ketemu lagi. Saya coba share ya materinya. Jadi, ini kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau teman-teman ingat, saya review sedikit minggu lalu, kita sudah belajar tentang apa itu etika. Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Jadi, hidup itu ya, kita harus memiliki etika berkaitan dengan baik, buruk, apa yang pantas, tidak pantas. Nah, karena kita orang Kristen, sumber etika kita yang paling utama adalah Allah, Yesus, Alkitab. Nah, ini sumber-sumber etika Kristen yang sebenarnya harus kita pahami. Karena jangan lupa, budaya juga sedang memberikan kepada kita berbagai pertimbangan, cara pandang yang teman-teman harus bisa menyadari bahwa yang utama selalu harus dikaji dalam bagian firman Tuhan. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar nih, kalau itu sesuatu yang sesuai firman, ya itu yang benar. Maka yang tidak sesuai firman, ya udah, nggak usah dipertimbangkan pun, kita tahu itu bukan hal yang benar. Misalnya, boleh nggak mencuri? Ya sudah, itu dalam realita itu tidak tepat, tidak benar, Alkitab melarang. Maka itu tanpa pertimbangan pun teman-teman harusnya bisa memilih, ya. Langsung bisa mengatakan tidak, saya tidak ikut hal seperti itu. Nah, tetapi di dalam realita hidup, masih ingat yang minggu lalu Kak Alex ceritakan tentang bagaimana gambar besar atau cerita besarnya Allah. Saya bilang kita semua sedang menghidupi sebuah cerita. Dan kita harus ingat, cerita besar kita bukan cerita kita sendiri, tetapi ceritanya Allah. Seperti Alkitab kita kalau diperes begitu rupa ya, ada 6 cerita utama. Mulai dengan penciptaan, lalu kejatuhan dalam dosa, lalu Allah memberikan janji keselamatan. Keselamatan digenapi di dalam kehadiran Kristus dan penebusannya.
Lalu Kristus kembali ke surga dan dia memberikan mandat kepada kita anak-anaknya, yaitu misi untuk kita menyebarkan tentang kerajaan Allah. Dan pada akhirnya Tuhan berjanji akan datang kedua kali. Dan inilah bagian yang akan menjadi akhir dari seluruh cerita kita bersama dengan Allah selama-lamanya. Nah, jadi teman-teman mesti ingat kita ada di dalam nomor 5. Kita ada di dalam misi. Tetapi kita pun harus sadar betul bahwa kita ada dalam dunia yang tidak sempurna. Ya, kita ada dalam dunia yang juga sudah jatuh dalam dosa. Sembari kita menunggu Kristus datang kedua kali, kita pun sadar bahwa kita ada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kalau keputusan-keputusan etis yang harus kita ambil berkaitan dengan hal-hal benar salah, saya pikir sih sudah jelas di dalam Alkitab. Ya, ada bagian-bagian yang sudah jelas sekali di dalam Alkitab. Tetapi, nah ini kita mesti ingat ya, realita kita ada dalam dunia yang kemudian ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan yang bukan hanya benar salah, tetapi bahkan pilihan yang sebenarnya dua-duanya tidak benar. Nah, ini gimana ngomongnya ya? Dua-duanya tidak tepat, tapi toh kita mau tidak mau harus memilih. Tuhan Yesus kasih contoh ketika dia mengomentari tentang perceraian. Itu kan nggak benar. Cerai yang nggak boleh harusnya. Lalu kemudian mereka berargumentasi kalau kita lihat bahwa Musa mengeluarkan surat cerai. Nah, perhatikan cara Tuhan Yesus menanggapi bahwa Musa mengeluarkan surat cerai seolah-olah membolehkan kamu bercerai, itu karena kekerasan hatimu. Jadi, ada perceraian, realitanya ada. Tetapi Tuhan Yesus memberikan gambaran itu terjadi sebenarnya bukan karena Tuhan tidak merancangkan itu, tetapi itu terjadi karena kekerasan hatimu. Nah, sehingga dalam ayat ini, kalau teman-teman nanti lihat Matius itu, kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri menyatakan sebuah realita bahwa ternyata ada perceraian. Dan perceraian itu terjadi karena kekerasan hatimu. Itu bukan hal yang sebaiknya, bukan hal yang seharusnya, tapi terjadi nih. Nah, dalam hidup seringkali ada hal-hal yang seperti itu. Teman-teman, kita dalam realita kehidupan kadang diperhadapkan dengan pilihan yang sebenarnya kedua-duanya itu adalah realita sudah jatuh dalam dosa. Nah, contoh ya, minggu lalu Kak Alex bilang nih, kita itu tahu nggak boleh membunuh. Tapi realitanya ada angkatan bersenjata, ada TNI, ada militer. Loh, militer ini harus adakah? Kalau kita bilang wah nggak boleh membunuh, maka dengan alasan apapun harusnya nggak boleh dong ya. Tapi realitanya kita ada dalam dunia yang berdosa di mana ada bangsa karena dipimpin oleh pemimpin yang jatuh dalam dosa, yang sudah menghendaki untuk menjajah wilayah orang lain, maka butuh militer untuk mempertahankan diri. Nah, sehingga ini dua-duanya kan bukan keputusan yang seharusnya. Kita sih merindukan nanti dalam new creation. Salah satu yang saya pikir mungkin akan kehilangan pekerjaan itu, ya ini ya, orang-orang yang melakukan pendamaian gitu ya, militer. Kalau Tuhan sudah datang, perang selesai, berakhir semua, semuanya aman, tenang, ya mungkin itu salah satu pekerjaan yang udah nggak ada lagi gitu ya. Dalam arti fungsinya sudah selesai. Jadi realita kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Kita tahu tidak boleh membunuh, tapi realitanya ada manusia yang serakah, pemimpin negara yang serakah ingin mencaplok negara lain, bahkan rela membunuh bangsa lain supaya dia dapat kuasa, dia dapat
wilayah, maka ada pilihan etis yang harus dibuat, yaitu adanya tentara. Dengan prinsip peperangan, sebenarnya tidak boleh menyerang. Tetapi kalau ada yang menyerang kamu, prinsipnya adalah bertahan. Kalau dalam bertahan itu akhirnya tanda kutip dia membunuh, yaitu demi bertahan. Jadi seringkali dalam hidup itu nggak selamanya ceritanya mulus, ya atau tidak. Ada yang memang udah dua-duanya jelek nih. Nggak bisa dong kita hidup damai. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa, manusia punya keserakahan, dan bagaimana menyikapi itu? Akhirnya ada yang itu ya, kita bilang ada militer, ada hukum yang dibuat untuk membatasi supaya orang tidak seenaknya mengambil bagian orang lain. Nah, di dalam hal-hal yang seperti ini, ada sebuah teori tentang necessary evil. Ya, balik lagi, kita semua sudah jatuh dalam dosa. Tetapi di dalam keberdosaan itu, kita harus ambil keputusan terhadap situasi-situasi yang sebenarnya ya semua situasinya ini bukan ideal. This is not ideal. Nah, mungkin kalau bahasa Inggris karena dia menggunakan istilah necessary evil. Jadi, penjelasan istilahnya begini. Sederhananya, kita ada dalam dunia yang sedang berjalan tidak semestinya seperti yang Allah rencanakan. Karena itu, ada keputusan-keputusan yang harus kita ambil ketika berhadapan dengan dua realita yang sebenarnya ini sama-sama nggak ideal. Nah, jadi necessary evil, lihat penjelasan istilahnya ya. Something unpleasant that must be accepted in order to achieve a particular result. Jadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi ya harus diterima, harus diambil keputusan berkaitan dengan itu. Manusia itu kan realitanya dalam dosa bakal mati nih ya. Kita akan mati. Lalu bagaimana dong dengan misalnya beberapa orang bergumul dengan euthanasia? Boleh nggak kalau orang itu sudah sakit, nggak bisa sembuh, dokter bilang udah angkat tangan, lalu kemudian dia sendiri juga menderita, boleh nggak dia punya hak minta disuntik mati? Nah, itu tuh di beberapa negara yang memperbolehkan euthanasia. Euthanasia itu istilah untuk mengambil nyawa sendiri begitu ya. Atau meminta orang lain mengambil nyawanya. Jadi, hak atas nyawanya dia kasih untuk dia ambil atau orang lain ambil. Sehingga di beberapa negara ada yang kalau sudah sakitnya terminal gitu ya, maka ada yang mengizinkan untuk disuntik mati. Nah, itu gimana tuh? Ini kan sekali lagi orang sakit itu kan kondisi yang tidak kita harapkan. Kita maunya dalam Tuhan semuanya sehat, aman, tapi kan itu nanti dalam new creation. Sementara di dalam orang menanggung sakitnya, begitu dia sangat kesakitan, gimana? Kita perlu nggak untuk memberikan hak dia mencabut nyawanya sendiri? Nah itu jadi keputusan-keputusan yang digambarkan sebagai necessary evil. Kalau kamu tidak izinkan euthanasia, berarti tunggulah dia menderita, tambah menderita sampai meninggal. Kalau kita izinkan euthanasia, ada yang bilang itu kan menolong, biar dia nggak menderita, maka ya udah dipercepat aja kematiannya, kan bakal mati juga. Jadi ini kan kondisi yang kita nggak nyaman nih ya, dua-duanya nggak pleasant nih, bakal mati nih. Ada beberapa drama, termasuk drama Korea, yang menggambarkan situasi seperti itu realita yang harus dihadapi, pilihan-pilihan di dalam dunia yang memang tidak ideal. Nah, kalau mencuri nggak mencuri udah jelas lah, jangan mencuri ya, nggak usah bicara pertimbangan etis gimana-gimana. Tapi kalau orang yang sakit menderita, gimana pertimbangan etisnya? Nah, ini wilayah yang berlaku adalah yang namanya necessary evil ini. Nah, lihat lagi beberapa definisi ya. Something
That is undesirable, but must be accepted. Sesuatu yang tidak diinginkan, tapi harus diterima. Harus ada keputusan yang diambil. Ketika papa saya masuk rumah sakit, dan kemudian karena usia tua, kondisi makin lemah, beberapa organ-organ juga rusak, dokter panggil kami. Setelah masuk ICU, dokter panggil keluarga. Lalu kemudian bertanya, ini mau diterusin pakai alat atau tidak? Wah, itu gimana tuh? Ya, namanya manusia kan pasti meninggal juga. Tapi kan buat kita, keluarga diminta untuk bergumul. Tanda tangan surat. Mau diteruskan, tindakan medis walaupun secara medikal, menurut dokter, sudah sulit untuk recover. Jadi intinya mau kita perpanjang waktunya untuk dapat support dari alat-alat, dari obat yang mungkin masih kelihatan hidup, tapi sebenarnya banyak organ sudah rusak. Atau kita akan mengambil keputusan stop, alat nggak dipakai. Jadi dengan alami, ya meninggal dengan alami, tanpa support dari alat-alat yang itu bisa membuat kelihatannya lebih lama hidup. Tapi sebenarnya banyak organ sudah nggak berfungsi. Nah, teman-teman, hidup itu kayak begitu tuh. Nggak selamanya tuh pilihannya cuma nyontek nggak nyontek ya. Tapi ada pilihan-pilihan di mana misalnya kita berhadapan dengan realita kesehatan, kondisi orang tua mungkin, seperti yang saya alami. Kami keluarga harus berdoa, bergumul. Dan kemudian tanda tangan surat apa pilihan kami. Nah, ini yang disebut sebagai unnecessary evil. Dua-duanya bukan situasi yang nyaman. Karena nggak ada, dokter sudah bilang ini nggak bisa sembuh ini. Ini cuma masalahnya kita mau bantu pakai alat atau dengan alami saja. Jadi akhirnya kita melihat ini undesirable. Dua-duanya nggak menyenangkan keputusan ini. Tapi kita mesti ambil keputusan. Nah, itu dalam hidup tuh banyak kasus akan kira-kira bicara tentang kalau udah jelas hitam putih langsung lah pilih yang benar ya, sesuai Alkitab. Tapi kalau dalam wilayah necessary evil, nah ini ada proses yang teman-teman mesti lakukan, lalui sampai kepada keputusan yang kalian ambil. Ingat, dua-duanya bukan hal yang menyenangkan. Jadi kadang-kadang bukan masalah keputusan ini atau itu lebih benar. Dua-duanya nggak menyenangkan. Jadi ini bukan masalah benar salahnya kadang-kadang ya. Tapi mari kita coba lihat sama-sama dalam perspektif iman Kristen, apa sih yang Alkitab kira-kira sampaikan tentang hal itu. Ya. Jadi singkatnya, lihat nomor 3 ya. Necessary evil adalah suatu kondisi atau pilihan yang tidak menyenangkan, yang kita tidak pernah inginkan, ya. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Tetapi pilihan itu tetap harus diambil, dan kondisi ini atau konsekuensinya mau tidak mau harus kita terima. Ketika saya diminta untuk tanda tangan surat untuk menyatakan persetujuan terhadap pilihan, kan ada pilihan di situ ya. Mau pakai alat, nggak pakai alat, dan segala macam. Ya saya harus tanda tangan sebagai pihak keluarga. Saya anak laki-laki paling tua. Saya harus bicara dulu sama cici saya. Saya harus bicara sama mama saya. Saya tanya pendapat mereka. Dan kita sama-sama ambil keputusan setelah kita berdoa. Dan konsekuensinya ya harus kita terima. Nah itu ya dalam kehidupan tuh ada situasi-situasi seperti itu yang teman-teman mungkin akan alami. Ya. Jadi kesannya memang jahat, tapi apa boleh buat? Seorang pendeta GKI almarhum pendeta Eka Dharma Putra, beliau dalam GKI ini banyak didengar pendapatnya ya untuk memberikan masalah-masalah etis. Buku-bukunya pun masih dipakai. Dia menulis buku ini, salah satunya Etika Sederhana. Dia almarhum dulu adalah pendeta di GKI Jatinegara. GKI Bekasi Timur, ya, Bektim. Nah, dia kasih contoh. Misalnya ada cerita, ya.
Kisah seorang ibu dan bayinya ketika rombongan mereka melewati suatu daerah yang amat bahaya oleh sebab ancaman dari orang-orang Indian Apache yang terkenal sangat ganas. Persis di daerah yang rawan itu, si bayi yang kebetulan sedang sakit mulai rewel dan menangis keras-keras. Sang ibu pun mengalami dilema. Membiarkan si bayi menangis berarti mengundang bahaya dan seluruh rombongan terancam musnah atau dibunuh. Tapi kalau dia bekap mulut bayinya itu bisa mati pengap karena kehilangan napas. Mana yang harus dipilih? Nah, ini kan dua-duanya situasi yang tidak diinginkan. Nah, menurut kisah itu, ibu itu memilih yang kedua. Dengan sangat berat hati, ibu itu merelakan nyawa anaknya demi keselamatan seluruh rombongan. Mungkin kalau kita baca kisah ini, kayak nggak percaya sama Tuhan. Bisa aja kan Tuhan bikin tuli telinganya, sehingga walaupun bayinya nangis, orangnya nggak dengar. Ya, itu kan kita bisa berandai-andai ya. Tapi dalam situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan, tetap harus ambil keputusan, sehingga kemudian terjadi yang kita sebut dengan necessary evil. Jahat, tapi apa boleh buat. Sekali lagi, jangan dipakai di situasi-situasi yang lain. Kenapa? Karena ada situasi yang udah jelas. Misalnya gini ya, nyontek. Udah langsung enggak. Jangan, ya kan ada nih necessary evil. Harus nyontek supaya lulus. Kalau enggak, nanti enggak lulus. Ya enggak begitu cara pikirnya. Situasi necessary evil itu beda dengan situasi yang benar dan salah. Boleh tidak boleh. Karena necessary evil bicara realita yang memang tidak menyenangkan, tapi harus mengambil pilihan. Nah, jadi teman-teman kalau ketemu masalah, pergumulan, kalian harus bisa tempatkan nih. Ini wilayahnya di mana nih? Ini keputusan etis biasa. Kita bisa lihat Alkitab, ya ini udah langsung enggak. Atau ini pertimbangan yang khusus harus kita ambil karena berkaitan dengan necessary evil. Nah, para filsuf Kristen itu pun ternyata punya dua pandangan ya. Jadi, teman-teman, wilayah etika ini unik lah. Bahwa ini wilayah yang berkaitan dengan pertimbangan etis. Saya kasih contoh dua tokoh. Satu namanya Jack Ellul. Nah, ini seorang yang pro necessary evil. Jadi kita lihat pro kontra ya. Kalau menurut Jack Ellul, dalam bukunya, ini seorang filsuf Kristen ya, Violence, Reflection from a Christian Perspective, mengakui bahwa di dalam hidup yang tidak bebas dari kuasa dosa, kekerasan sulit bahkan mustahil untuk dihindarkan ya. Kekerasan kan terjadi ya. Oleh karena itu, prinsip tanpa kekerasan tidak akan merupakan pendekatan yang efektif untuk mengalahkan kejahatan. Jadi dia lihat realitanya. Ini dunia yang memang udah jatuh dalam dosa, orang melakukan kekerasan. Kalau kita memilih tidak memakai kekerasan, itu tidak bisa menghambat kekerasan itu. Namun, dia sadar juga, karena kan kekerasan itu bukan yang seharusnya. Namun dia juga sadar bahwa kekerasan tidak pernah menghasilkan kebaikan. Pada saat itu juga, bahkan dapat menimbulkan lingkaran setan kekerasan. Jadi, dia tahu melakukan kekerasan, mengatasi kekerasan dengan melakukan kekerasan, itu pilihan yang perlu diambil, walaupun sebenarnya itu juga jadi realita yang tidak menyelesaikan kekerasan itu sendiri, mungkin muncul lingkaran setan. Tapi tetap perlu dilakukan, perlu diambil. Contohnya apa ya? Masalah perang. Masalah militer tadi. Masalah penjara.
Mungkin kita pikir, ya udahlah, kalau orang bersalah ya udah ampuni aja. Kita kan Kristen, saling mengasihi. Dia bunuh sekeluarga, ya udah ampuni saja. Nah, nggak bisa seperti itu. Jack Ellul bilang tetap harus ada tindakan untuk menghambat kekerasan, seperti polisi ditembak. Boleh nggak polisinya tembak balik? Loh, nggak boleh dong, kan harus mengasihi. Nah, Jack Ellul mengatakan, kalau orang itu melakukan kekerasan, ya sudah. Walaupun itu bukan jalan keluar, tapi itu yang perlu dilakukan. Kalau nggak, dua yang mati. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau yang sana nembak, ya di sini dalam rangka mempertahankan diri, nembak juga, melakukan kekerasan. Betul, ini nggak menyelesaikan, tapi paling tidak itu tindakan yang dibutuhkan, yang necessary untuk saat itu. Jadi ini pandangan yang pro, yang mengatakan necessary evil ya bisa dilakukan dengan juga melakukan kekerasan. Nah, ini filsuf Kristen ya. Yang satu, ini yang kontra. Nah, yang kontra ini namanya Leo Tolstoy. Nah, Leo Tolstoy, dia menyatakan dalam bukunya My Religion, bahwa lebih baik kita menderita oleh karena dosa daripada berusaha melawannya. Tetapi, dengan akibat, kita terpaksa berkompromi dan berbuat dosa pula. Nah, dia juga sadar ya. Sama-sama sadar gitu. Pilihan yang diambil ada konsekuensinya. Prinsip kasih menurut dia adalah prinsip tidak menyerah, tetapi juga tidak melawan. Nah, ini cara pandangnya si Leo Tolstoy. Singkatnya begini. Bila kita harus memilih antara prinsip kekerasan yang satu dengan prinsip kekerasan yang lain, maka seorang non-resistance, yang kontra necessary evil itu disebut non-resistance, akan memilih untuk tidak memilih. Ya, ini menarik ya. Jadi kalau yang tadi ya udahlah, pilih aja. Toh kekerasan tidak menyelesaikan tapi dibutuhkan. Yang satu enggak, langsung enggak milih. Nah, tapi dengan tidak memilih berarti apa? Kekerasan kan tetap terjadi. Jadi, ya ini dua pandangan yang kalau kita perhatikan dalam kasus-kasus yang nanti mungkin muncul, orang Kristen mungkin mengambil salah satu dari dua pendekatan ini untuk kasus-kasus yang necessary evil. Kalau dia pro, berarti dia mengambil tindakan walaupun mungkin itu kekerasan. Kalau dia kontra, maka mungkin dia tidak memilih. Kesannya dia aman, tapi ternyata jangan lupa dengan dia tidak memilih, kekerasan tetap berlangsung. Nah, jadi dua keberatan, kalian bisa baca sendiri lah ya. Ini dua keberatan terhadap evaluasi pandangan tadi. Yang kontra, anggapan seolah-olah kejahatan itu timbul atau semakin meningkat karena adanya masyarakat atau lembaga yang ada di dalamnya. Apa memang benar demikian? Tentu tidak. Keberatan kedua adalah penafsiran kasih sebagai suatu bentuk pasif belaka. Jadi kalau lihat tidak memilih, dengan kamu tidak memilih berarti ya udah, kamu juga tidak berbagian dalam menyelesaikan pergumulan itu. Apakah kasih itu pasif? Nunggu, diem? Tentu nggak gitu juga. Sementara yang pro, nah ini sikap ini akan membuat orang-orang tidak akan sungguh-sungguh lagi bergumul untuk memilih yang sungguh-sungguh baik. Sehingga terlalu cepat. Pokoknya keras, lawan dengan keras juga. Ya dengan alasan ya udah apa boleh buat. Nah, bila hal ini yang terjadi, maka keputusan etis bukan lagi menjadi keputusan etis, tapi bisa jadi keputusan oportunis. Mau balas dendam, masuk juga di situ tuh. Jadi memang hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita perlu dengan terbuka merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk minta Tuhan tolong kita. Karena bisa jadi untuk sebuah tindakan, kamu memilih pro necessary evil. Tapi di dalam kasus yang lain, kamu tahu-tahu memilih kontra. Jadi memang walaupun dua tokoh ini bilang hanya ada dua, satu pro, satu kontra, tapi dalam hidup tuh kita suka berganti-ganti. Kalau kasusnya ini kayaknya saya pro deh. Kalau kasusnya ini saya kontra. Nah itu
saya tetap melihat pentingnya bergumul dengan Tuhan untuk memahami apa Tuhan yang harus saya ambil. Keputusan apa yang tepat yang perlu saya ambil. Sekali lagi, kadang-kadang ini bukan bicara benar salah ya. Karena kan memang kondisinya tidak ideal. Ini bicara apa yang tepat diambil untuk situasi itu pada saat itu. Karena mungkin pada situasi yang sama, di waktu yang lain, bisa jadi beda lagi. Karena pertimbangan etisnya terpengaruh juga dengan situasi yang mungkin dihadapi di masa, di waktu yang berbeda. Nah, jadi teman-teman, di sini kita jadi sadar ya, hidup Kristen itu ya tidak sesimpel baca Alkitab, doa saat teduh, tetapi di dalam kehidupan yang sudah tidak ideal karena dosa ini, teman-teman dan saya diminta punya wawasan juga untuk belajar memilih tindakan yang kita ambil secara etis. Nah, memang begini juga ya. Banyak keputusan dalam hidup gak selamanya seberat ini pertimbangan etisnya ya. Banyak yang cuman nyontek gak nyontek, ikut teman pakai narkoba atau tidak. Nah itu sebenarnya udahlah ya, harusnya gak usah kita gumulkan. Tapi pertimbangan-pertimbangan etis seperti ini, makin kamu dewasa, kamu harus ambil keputusan, seringkali ini menjadi pergumulan. Nah kira-kira wawasan ini menolong teman-teman untuk nantinya bisa memilih dengan baik. Karena itu para orang-orang yang mengajarkan etika Kristen mencoba memberikan beberapa langkah. Kalau kamu ketemu kasus yang harus membutuhkan keputusan etis dalam kaitan necessary evil, maka dia mengatakan gini, nggak selamanya langsung pro atau kontra jadi pilihan. Sebelum sampai pada pilihan, sebaiknya lewati dulu langkah berikut ini. Nah, langkahnya apa? Ada 6 langkah yang diusulkan ya. Nah, ini sebenarnya makalah kuliah, kalian lihat aja lah ya. Langkah-langkah mengambil keputusan etis. Pertama, kenali masalah yang Anda hadapi sedapat-dapatnya dengan menjawab pertanyaan itu ya. Apakah kasusnya? Apakah masalahnya? Apa yang dikatakan oleh para ahli dari berbagai bidang tentang kasus dan masalah itu. Nah ini kita perlu, bukan kita sendiri ya. Mungkin kita perlu telepon hamba Tuhan. Kita perlu ngobrol sama kakak rohani untuk menolong kita memberikan masukan dan pertimbangan. Kayak tadi saya cerita ya, waktu harus ambil keputusan untuk kondisi papa saya, ya saya mesti konsultasi sama keluarga, ngobrol. Saya punya om yang dokter, tanya juga gimana ini secara medis, masih ada harapan atau tidak, bisa pulih atau tidak. Itu semua kan kita jadi nggak langsung tanda tangan. Nah udahlah langsung tanda tangan. Saya pikir kita melalui proses. Ya. Kenapa perlu lakukan 3 langkah ini? Ya supaya makin tajam. Dan lihat berbagai pilihan. Makanya biasanya kalau orang juga mengalami situasi sulit, biasanya cari second opinion. Harus bagaimana ya? Lalu, mesti dipertimbangkan. Ingat, kalau necessary evil, dua-duanya memang ini kondisi tidak ideal. Jadi misalnya dalam kasus kemarin ayah saya, ya akhirnya kan meninggal. Tapi sekarang poinnya gini, mau meninggalnya dengan alat atau alami. Nah itu kan ya istilahnya pilihannya bukan sembuh, karena secara medis banyak organ yang udah rusak begitu ya. Nah itu kita bicara keputusan etis. Kenali dulu masalahnya. Nah sesudah itu langkah nomor 4, letakkan kasus dan masalah tersebut dalam konteks sosial budaya yang ada. Kenapa teman-teman? Karena begini juga ya, kita nggak bisa tutup mata, di setiap negara ada konteks. Misalnya tadi Alex bilang ya, eutanasia di Eropa tuh legal, boleh.
Tentu juga mereka nggak bilang langsung boleh ya. Tapi kalau dokter sudah vonis orang ini hidupnya tinggal 6 bulan, dan itu akan terjadi, dia makin lama makin parah, makin nanti hilang fungsi tubuhnya, makin sesak napas. Maka kalau orang itu dengan vonis itu meminta di bulan kedua langsung mati, langsung disuntik mati saja, itu secara legal di negara Eropa diperbolehkan. Indonesia nggak bisa. Teman-teman mesti ingat, kita ada di Indonesia. Indonesia hukumnya tidak mengakui euthanasia. Jadi, langkah keputusan yang kamu ambil itu harus terkait dengan di tempat kita, gimana menghadapi kasus ini. Ada hukum yang berlangsung. Di beberapa negara, aborsi itu legal. Di Indonesia, nggak legal. Makanya klinik aborsi ditangkepin. Di negara Eropa, khususnya Belanda, beli ganja itu boleh. Sampai batas 10 gram untuk konsumsi pribadi. Di Indonesia, nggak boleh punya ganja. Jadi, ini pun kita mesti lihat dengan konteks di mana kita ada dan hukum yang berlaku. Nah, memang akhirnya saya pikir semua keputusan etis yang dibuat itu pasti ada pertimbangan. Dalam kasus medis, ada kasus medis ya. Misalnya, harus memilih ibunya atau anaknya. Jadi ada kasus-kasus ketika ada perempuan yang hamil, lalu kemudian terjadi misalnya preeklamsia atau apa gitu ya. Kemudian dokter bilang harus pilih nih, ibunya yang selamat atau bayinya yang selamat. Berarti kalau ibunya selamat, bayinya dikorbankan, mati. Kalau bayinya dikorbankan, selamat, ibunya yang mati. Dalam situasi tertentu kayak situasi itu harus dipilih. Dua-duanya nggak enak. Nah, bagaimana memilihnya? Nah, ini biasa juga dikaitkan dengan hukum apa yang berlaku di situ. Loh, kan nggak boleh membunuh, nggak boleh aborsi. Tapi dalam situasi tertentu, misalnya Indonesia mengakui aborsi yang dalam kasus medis. Ya, misalnya janin tidak bertumbuh, atau ada situasi yang sulit. Di setiap negara tuh ada hukum-hukum yang berbeda. Nah, saya lupa kalau Indonesia itu kayaknya sampai berapa minggu, 8 minggu masih diperbolehkan aborsi dalam kasus medis, bukan sembarangan ya. Kalau kasus medis misalnya bayinya ternyata janinnya berkembang tanpa otak, maka kalau di bawah 2 bulan, 8 minggu, itu boleh diaborsi karena secara medis ini akan pasti cacat. Jadi, memang situasi-situasi etis seperti itu sekali lagi tidak mudah. Ada beberapa kasus yang juga saya pernah ikuti ketika dilakukan pembedahan kepada bayi yang dempet, misalnya dempet tulang dada. Misalnya dioperasi, nah waktu operasi itu mesti memilih. Itu kadang-kadang kita pikir oh gampang tinggal belah 2 gitu ya. Kadang-kadang kalau jantungnya cuma 1, bagaimana nih? Berarti kan kalau bayinya dempet, cuma 1 yang bisa hidup dengan jantung itu. Nah, kemudian langsungkan yang 1 mau dicangkok jantung. Nah, tapi begini, kalau yang 1 mau dicangkok jantung, yang mana yang dikasih cangkok jantung? Dari 2 bayi itu. Yang mana yang kita pilih? Yang mana yang tetap dengan jantungnya, yang mana yang kita kasih jantung cangkok? Nah, itu kan mesti memilih. Nah, itu berbagai pertimbangan hukum medis itu harus diputuskan atau harus dipertimbangkan sebelum ambil keputusan. Nanti yang kelima, bagaimana kemungkinan-kemungkinan baru, ya. Lalu kemudian yang keenam, lalu kita rumuskan dengan jelas, dengan singkat. Baru kemudian ambil keputusan. Jadi maksudnya gini loh, langkah-langkah ini hanya menunjukkan betapa tidak mudahnya mengambil keputusan etis. Baru kemudian, nah, kita masukkan tuh dalam terang iman Kristen. Benar sih, budayanya bilang boleh, Eropa bilang boleh euthanasia. Tapi coba kita lihat lagi, menurut iman Kristen gimana ya? Kita perlu pertimbangan.
Makanya perlu tanya hamba Tuhan, perlu baca buku-buku, ya, ada situasi tertentu gimana nih? Boleh atau tidak? Iman Kristen jadi gini, kalau pemerintah bilang boleh, apakah iman kita bilang boleh? Nah, kan belum tentu begitu juga. Makanya tetap saya berpikir keputusan etis tidak lepas dari kita sendiri coba lihat apa yang kita yakini dari firman. Saya membaca lah ya, saya pernah membaca sebuah kasus di mana harus memilih karena anaknya dikatakan tumbuh tanpa janinnya tumbuh tanpa otak yang baik. Jadi pilihan ibu itu aborsi. Nah, tapi waktu dia bergumul, nah ini ya, balik lagi keputusan etis itu bisa balik ke pribadi. Ibu ini bergumul, teman-teman, dia doa sama Tuhan, dia bergumul, medis bilang nggak bisa lagi nih. Ini kalau lahir cacat nih. Tapi dia memilih mempertahankan janin itu. Nah, itu kan balik lagi ya, dia tanda tangan surat. Jadi istilahnya gini, kalau anaknya lahir cacat, dokter nggak bisa disalahkan. Karena dokter sudah kasih lihat, secara medis, nggak baik. Janinmu ini nggak berkembang dengan baik. Jadi akhirnya, dia meyakini dalam pergumulannya dengan Tuhan, dia pertahankan, dia nggak mau aborsi. Nah, memang ajaib ya. Akhirnya bayinya lahir dan ternyata sehat. Jadi prediksi dokternya salah. Tapi ada lagi yang melakukan hal yang sama, yakin juga, lahir anaknya cacat. Jadi memang begini ya teman-teman ya, kita nggak pernah tahu sebenarnya. Setiap keputusan ada berbagai kemungkinan. Tetapi yang menarik adalah butuh keyakinan. Dan ketika saya dengar kisah yang satu, waktu dia lahir, dia bilang gini, saya minta sama Tuhan, Tuhan kau pernah lakukan mujizat. Bolehkah lakukan mujizat kepada janin di kandunganku? Kalau dia lahir, bisakah dia lahir dengan normal? Dokter bilang nggak bisa ya. Dan akhirnya setelah terjadi lahir, bener nggak normal. Sesuai dengan yang dokter bilang. Tapi yang saya kagum waktu baca mamanya bilang begini. Saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya dari awal mempertahankan bayi ini. Walaupun dokter sudah bilang seperti itu. Maka ini adalah apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan terjadilah akhirnya mamanya ini kemudian harus merawat bayinya yang tanda kutip tidak normal tumbuhnya. Yang satu ajaib, terjadi mujizat. Nah, jadi saya harus katakan begini. Keputusan etis itu juga sangat-sangat tergantung kita beriman sama Tuhan dalam realita apa. Termasuk kita yakin sembuh, nggak sembuh itu sebenarnya kan semua balik lagi ada konsekuensinya. Mau bertahan, kalau dia lahir cacat berarti siap ya. Tangani anakmu yang cacat seumur hidup. Nah, makanya dalam situasi seperti itu sangat-sangat butuh banyak nasihat. Nah, jadi teman-teman, ini sedikit sekelumit tentang necessary evil yang di dalam kehidupan kita juga harus hadapi. Kadang-kadang sangat rumit, tapi kadang-kadang juga ada necessary evil yang ya kalau kita bawa ke kehidupan bisa juga kayak situasinya begini ya. Ya mungkin situasi yang dilematis lah. Kalex boleh kasih istilah dilematis. Ada pengemis depan gereja misalnya, atau ngemis gitu ya, kita lihat gitu ya di petak 9 mungkin ya, atau di mana lah kita lihat. Lalu kita harus bantu apa tidak? Kadang-kadang itu kita bergumul ya. Kalau kita bantu nanti dia ngemis terus. Sehingga pernah keluar juga tuh peraturan pemerintah di zaman Pak Ahok, dilarang memberikan sedekah kepada pengemis di jalan. Kenapa? Karena asumsinya pemerintah mereka makin rajin di jalanan, karena disitulah dapat uang terus. Tapi di sisi lain, kalau dia nggak dikasih duit, gimana dia hidup? Nah, jadi
Kadang-kadang situasi dilematis seperti itu ya. Ini dua-duanya situasinya nggak menjadi gelandangan tuh nggak gampang juga ya. Kita nggak tahu gimana pergumulan dia, mungkin cari kerja susah, anak banyak. Nah, kadang-kadang situasi-situasi dilematis seperti itu dalam konteks kita biasanya bilang butuh hikmat dari Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan teman-teman alami situasi dilematis untuk menolong kita bertumbuh dalam pilihan-pilihan yang semakin bijak. Bisa nggak salah ambil keputusan? Oh, bisa banget. Tapi disinilah kita lihat etika dari Injil anugerah ya. Saya harus ingatkan, dalam situasi necessary evil atau situasi dilematis, teman-teman dan saya harus ambil keputusan. Keputusannya bisa benar, bisa salah. Itu harus kita ingat. Yang kayak ibu tadi ya. Bisa benar-benar dia yakin, anaknya lahir cacat juga. Karena dokter udah kasih tahu. Bisa benar, bisa salah. Tapi ketika engkau dan saya ambil keputusan, Injil memberikan kepada kita. Injil itu kan anugerah ya. Apa yang diberikan oleh Injil ini? Ini sudah saya bahas minggu lalu. Nah, saya tutup dengan kalimat ini. Sebenarnya, ketika kita berhasil, pilihan yang kita ambil ternyata berbuah ya. Ibu tadi mempertahankan kandungannya, ternyata anaknya lahir normal. Tuh kan, puji Tuhan normal. Kita nggak sombong. Pilihan yang kita ambil tidak membuat kita jadi sombong dan merasa kitalah segala-galanya. Sementara, ibu yang satu tidak dengar kalimat dokter, berusaha tetap ambil keputusan, pertahankan bayinya. Lahirnya cacat. Ketika gagal, Injil juga menolong kita tidak hidup dalam penyesalan. Jadi sebenarnya, Injil kasih karunia menolong kita bersikap dengan baik. Waktu ternyata pilihan kita itu di dalam jangka panjang, puji Tuhan, ini adalah sesuatu yang berhasil. Kita nggak jadi sombong. Tapi, kalaupun pilihan kita itu ternyata membawa kita dalam kegagalan. Aduh, dokter udah bilang, tapi kok saya tetap begitu. Ya sudah, tapi waktu saya memilih, saya yakin, dan saya berani jalani dengan konsekuensinya, maka kita juga nggak hidup dalam penyesalan. Ketika harus tanda tangan sekali lagi surat itu kan kayak tanda tanganin surat ini ya, papa sendiri gitu ya, pakai alat atau enggak. Saya takut juga tuh. Mana tahu Tuhan kasih mujizat, papa saya sehat lagi, walaupun medis bilang nggak bisa nih. Ini udah nggak bisa nih, udah nggak mungkin nih, ginjalnya udah rusak. Saya pikir, Tuhan kau berkuasa. Tapi dalam pergumulan doa bersama keluarga, kita melihat. Ya kita belajar, ya melihat Tuhan bisa pakai dokter juga kan. Ya kita percaya sama dokter, sudah tanya. Ada om saya dokter juga. Dia bilang memang udah susah kondisinya. Sehingga ya udah, saya tanda tangan surat untuk tidak perpanjang dengan alat dan segala macam. Kita menerima kematian yang natural, yang alami. Nggak usah dengan alat ditusuk sana, tusuk sini. Dan ya kami tidak nyesal dalam arti, misalnya ya tiba-tiba papa saya bangkit lagi waktu itu, tiba-tiba sehat, lalu kemudian papa saya kalau tahu, tuh kamu anak-anak udah tanda tangan surat, suruh aku pergi aja gitu. Kalaupun itu terjadi, maka kita tidak menyesal. Dalam arti, ketika kita bergumul untuk mengambil keputusan itu sesuatu yang sudah kita harus lewati, jalani, ambil keputusan di dalam kesepakatan dengan keluarga di hadapan Tuhan. Nah, jadi teman-teman, Injil itu memberikan kita perspektif bahwa berbagai pilihan hidup, kalau engkau berhasil jangan sombong. Dan kalau engkau gagal pun, jangan hidup dalam penyesalan. Ada seorang ibu yang menyesal, coba waktu itu anak saya hidup. Kenapa? Karena dia ngelihat, dia ambil keputusan, misalnya untuk mengorbankan janinnya. Waktu kemudian dia lihat, ada yang janinnya tetap hidup. Lalu dia nyesel, aduh kenapa waktu itu harusnya saya biarin aja janin saya hidup. Ya teman-teman, jangan hidup dalam penyesalan.
Karena setiap keputusan ada konsekuensi. Dan ini situasi-situasi hidup yang tidak ideal. Kita pun bahkan tidak tahu what next. Karena hidup itu kita tidak pernah bisa tahu apa yang kemudian. Tapi kita harus ambil keputusan. Maka setiap kali mesti ambil keputusan, kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita takluk. Dan apapun keputusan yang kita ambil, kalau itu pada akhirnya berhasil, praise the Lord. Tapi kalau itu pun gagal, ya sudah. Kita meyakini Tuhan, Engkau yang lebih tahu. Saya tidak akan hidup dalam penyesalan. Nah, kiranya pemahaman ini menolong teman-teman dalam hidup untuk belajar bergumul lah ya. Kak Alex harus ingatkan, banyak keputusan etis itu mungkin sih nggak selamanya necessary evil yang berat ya. Seperti kasus-kasus kesehatan, keluarga, orang tua. Tapi banyak kasus-kasus di mana engkau dan saya harus bergumul. Disitulah pentingnya punya relasi dengan Tuhan setiap hari. Contoh, tinggal di rumah. Kadang-kadang ada telepon rumah bunyi, lalu kemudian orang tua bilang ini, papanya bilang, bilang papa pergi. Aduh, gimana tuh? Itu kan dilematis juga ya. Taat sama orang tua. Terus orang tua suruh bohong. Bilang papa pergi. Kalau saya bilang, om kata papa pergi. Aduh, kamu kalau bohong dapat uang jajan. Bilang papa nggak ada. Kalau kamu bilang papa ada, wah kamu nggak dapat uang jajan. Kadang-kadang situasi hidup anak remaja pun dilematis. Gimana kak dalam situasi seperti itu? Kadang-kadang tidak bisa langsung diselesaikan saat itu juga. Saya harus akui dalam pengalaman saya jadi remaja, zaman itu kan masih pakai telepon rumah ya. Belum ada HP-HPan. Sekarang enak HP ya. Kamu nggak mau ya nggak usah angkat. Tapi zaman itu kan telepon rumah. Di rumah ada 10 orang misalnya. Ya telepon harus diangkat. Karena nggak tahu buat siapa. Nah waktu itu saya ingat. Waktu saya mulai percaya. Saya percaya sungguh-sungguh kelas 1 SMA. Lalu kemudian telepon. Terus kemudian orang tua bilang, nanti bilang papa nggak ada ya. Kalau si om ini yang telepon bilang papa nggak ada. Aduh ini gimana bohongnya. Mau sayang sama orang tua, tapi saya tahu. Waktu itu saya sudah bergumul, karena saya anak Tuhan. Saya tidak mau bohong. Nah, apa yang saya lakukan, saya pengecut juga awal-awalnya. Kalau telepon bunyi, lalu ada pesan-pesan, nanti bilang saya nggak ada, papa nggak ada. Teman-teman, kalau telepon bunyi, saya lari masuk kamar mandi. Bilangnya, yang penting bukan saya yang bohong, yang penting bukan saya yang bohong. Tapi saya sadar nih, nggak bisa begitu kan. Ketika ada waktu yang enak dengan papa ngobrol, kasih tahu. Kalau nggak mau angkat telepon, yang udah nggak usah diangkat. Daripada menyuruh orang lain bohong gitu ya. Ya tentu nggak gampang sebagai anak mesti ngomong itu. Tapi akhirnya saya belajar untuk menyatakan apa yang saya, ya mungkin ngomongnya dengan baik-baik. Jadi bentuknya kayak diskusi gitu ya. Nah saya nggak tahu keluargamu kan beda-beda ya. Tetapi saya pikir gini. Seringkali keputusan-keputusan dilematis atau situasi yang membuat kita berhadapan dengan dilema itu bikin kita bertumbuh loh. Teman-teman tahu sejak saya bergumul dengan dulu kan sebelum kenal Yesus, dia bilang papa nggak ada ya, om papa nggak ada, padahal ada di samping gitu. Tapi begitu saya kenal Tuhan, saya mulai bergumul. Yang papa saya minta nggak benar. Tapi saya mesti hormat sama orang tua. Gimana caranya? Wah, disitulah jadi berdoa buat papa, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk saya punya keberanian. Jadi benar, situasi dilematis seringkali membuat kita lebih bertumbuh lagi. Karena banyak hidup yang seperti itu ya, situasi-situasi kehidupan seperti itu. Kemarin saya dengar juga ada kasus tertentu tentang punya anak. Sekarang ini kan berkembang bayi tabung, cloning, kayak bisa pesen ya, mau orang apa, mau kira-kira pinter main musik atau apa tuh bisa dipesen tuh benihnya ya, spermanya dan sel telurnya. Nah, jadi saya pikir dunia yang teman-temanku, kalian remaja sekarang akan hadapi ke depan lebih banyak lagi loh keputusan-keputusan etis yang kamu mesti gumulkan dibanding generasi Kalex. Di zaman saya tuh nggak banyak tuh yang transgender ya, ganti jenis kelamin. Zaman sekarang kan banyak artis-artis, lalu kayaknya mereka dengan open mengatakan, ya inilah saya apa adanya. Saya sebenarnya memang dari awal rasanya lahirnya sebagai perempuan, jadi dia laki-laki jadi perempuan. Nah nanti kita akan mengalami tuh pertanyaan-pertanyaan etis, boleh atau tidak. Nah gimana pandangan Kristen?
Nah, di sini kamu mesti punya kedekatan dengan Tuhan, pergumulan dengan Tuhan, wawasan Kristen, belajar dari buku-buku yang baik, yang memberikan pandangan Kristiani, yang kadang-kadang memang bukan masalah boleh nggak boleh ya. Tapi kalau diperbolehkan, ini kondisinya. Kalau dibilang tidak boleh, ini kondisinya. Nah, ada situasi-situasi yang nggak mudah. Misalnya masalah punya bayi. Akhirnya waktu mulai bayi tabung, ada yang mengatakan boleh untuk orang yang sudah sekian tahun mencoba berbagai hal, mereka lah yang boleh bayi tabung. Jadi nggak semua orang baru menikah 2 bulan, udahlah bayi tabung aja gitu ya. Nggak. Jadi bayi tabung itu kayak jalan terakhir. Dan menarik juga, mulai muncul masalah etis. Beberapa pasangan gay mau sewa rahim. Untuk apa? Ya nanti nggak apa-apa, yang penting ada bayi, punya anak. Saya papanya, ini papanya. Jadi bayi punya 2 papa. Kenapa? Papanya kan pasangan gay. Nah, ini keputusan etis. Boleh nggak punya bayi? Apakah yang punya bayi hanya laki-laki dan perempuan yang menikah? Atau begini, boleh nggak bikin bayi tabung tanpa orangnya menikah? Wah, ini jadi masalah-masalah etis yang akan dihadapi generasi teman-teman, yang saya harus katakan ini jadi makin kompleks. Karena itu mari dekat dengan Tuhan, hidup dalam firman, punya konsep Kristiani, tapi kritis melihat berbagai situasi yang ada. Ya, nah itu pembahasan hari ini dari Kak Alex untuk membuat kalian juga mudah-mudahan nggak tambah bingung ya. Jadi apa dong keputusannya? Nah inilah, disitulah bergumul. Karena banyak situasi kita dalam dunia yang tidak sempurna. Karena itulah kita terus berdoa. Hari Minggu kita doa, datanglah kerajaanmu. Itu doa minta Tuhan datang loh. Banyak anak-anak suka doa Bapa kami nggak sadar, minta Tuhan datang. Begitu dibilang, kamu mau nggak Tuhan Yesus datang? Wih, jangan dulu kok, belum merit. Padahal tiap minggu doa, datanglah kerajaanmu. Ngomong tapi nggak pernah niat dengan apa yang diomongkan. Kita minta Tuhan datang karena kita tahu Tuhan, this is not the best world you've given to us. Tuhan berjanji kali kedua dia akan datang. Dan di dalamnya lah kita akan menikmati langit baru, bumi baru, dan hidup di dalam kehidupan yang sempurna bersama Tuhan selama-lamanya. Baik, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya, thank you Kak Alex. Ada teman-teman yang mau nanya dari pembahasan yang hari ini, ada yang mau nanya? Yang mungkin ada yang masih dibingungin tadi dari pembahasan, atau kalian punya contoh kasus yang pernah kalian hadapi, kalian mau coba diskusi di sini juga boleh. Ada. Ya, boleh, silakan. Jadi kayak yang tadi terakhir Kak Alex bilang kan, kalau misalnya sampai keputusan yang kita ambil ternyata gagal, kan dibilangnya jangan hidup dalam penyesalan gitu ya. Yeah. Tapi kan kayak kita sebagai manusia kan nggak bisa memungkiri kalau kita pasti bakal takut ke depannya, sesekali takut lah ke depannya untuk mengambil keputusan apapun itu, yang meskipun udah digumuin, pasti kita bakal kepikiran lagi gitu, apakah nanti bakal ada kegagalan lagi seperti waktu yang lalu gitu, atau enggak gitu kan. Nah gimana dengan orang-orang yang akhirnya mereka jadi takut untuk mengambil keputusan di saat ada pilihan dilematis yang harus mereka ambil gitu kan. Sedangkan mereka terus dihantui dengan rasa penyesalan yang sebelumnya udah ada mereka dapetin. Nah itulah sebenarnya ya, kalau saya harus katakan, trauma itu jadi bagian bagi banyak orang yang akhirnya tanda kutip gagal ya. Tapi memang gimana ya, kita kan skenario gagal enggak itu juga kan di luar kontrol kita. Misalnya dalam situasi yang sama-sama sulit, apapun yang kita harus putuskan ya memang, ya mungkin cuma masalah, bahkan mungkin begini ya, yang satu mungkin 50% jeleknya, yang satu sampai hanya 20% jeleknya. Jadi akhirnya kan kita pilih yang mana yang paling tidak banyak kerugiannya. Tapi balik lagi, ya kita mesti siap.
Karena apapun keputusannya, kita kan nggak mengontrol masa depan. Kalau kita dalam anugerah Tuhan, tentunya lewat pertimbangan. Makanya saya bilang penting ya, kita kayak punya komunitas tanya hamba Tuhan. Dan kita meyakini nih, ya udah Tuhan, saat ini inilah yang saya bisa ambil keputusan. Tuhan, saya nggak tahu, kalaupun ini gagal, ya saya belajar untuk percaya untuk saat ini. Di kondisi ini keputusan yang diambil. Nah, itu butuh memang kebesaran hati dan juga akhirnya kita tuh suka jadi Tuhan sih atas hidup kita ya. Kita kasih cerita atas hidup kita. Coba waktu itu saya pilih yang ini. Coba waktu itu saya pilih yang ini. Atau kalau kita berhasil, untung kan aku pilih yang ini. Ya luar biasa saya, puji diri, haleluya. Jadi kadang-kadang kita memang kalau berhasil sombong. Kalau gagal nyalahin diri terus. Nah, ini yang kita perlu melihat. Injil itu menolong kita tidak kebablasan sombong, tidak hancur bertubi-tubi. Karena apa? Dalam Tuhan ada pengampunan. Tuhan, ternyata keputusanku waktu itu salah, Tuhan ampuni. Nah, di sini memang mungkin untuk beberapa orang yang dalam tipe kepribadian tertentu, mungkin depresi itu lebih dekat sama hidupnya. Jadi mungkin mesti hati-hati, kenali tipemu. Kamu orang yang mikirin terus, gampang depresi kah, hidup dalam masa lalu. Nah, kesehatan mental yang baik sebenarnya bukan hidup dalam masa lalu. Juga bukan hidup dalam masa depan, utopia, mimpi padahal belum dilakukan. Tapi hidup di masa kini dalam terang masa depan dan masa lalu. Nah, bagi saya orang yang bijaksana itu bisa belajar dari masa lalu, bisa mengantisipasi masa depan untuk hidup hari ini. Nah, jadi saya lihat justru Injil Tuhan itu. Di agama yang lain, mungkin mereka nggak punya itu. Kalau berhasil, ya itu karena kamu hebat. Tapi kita, di Alkitab, etika Injil, kalau berhasil itu anugerah Tuhan. Berarti dibalik. Kalau gagal, ada pengampunan Tuhan. Nah, memang untuk teman-teman yang mungkin agak sulit berdamai dengan masa lalu gitu ya, itu kita perlu tolong lah ya sebagai komunitas. Karena memang ada trauma-trauma tertentu dalam hidup sehingga sulit untuk mengambil keputusan. Tapi saya tetap melihat Yesus memberikan kita kelegaan. Waktu kita mungkin menilai salah pilih, mungkin Tuhan akan hibur sama kita. Bukan salah pilih. Memang itu pilihan yang harus kamu ambil saat itu. Buktinya ingat kan? Sekarang kamu lebih dekat sama aku. Waktu kamu merasa gagal pun kamu datang menyesal, kamu bertobat, kamu diampuni. Jadi kadang-kadang apa yang kita pilih, walaupun itu ke kategorinya gagal, tetap dalam rencana Tuhan yang agung ada bagian yang baik yang Tuhan berikan melalui situasi itu. Nah, mungkin kira-kira begitu ya cara pandangnya. Tapi kalau benar-benar tertekan, sulit keluar dari masa lalu, nggak berani memilih, nah mesti ketemu konselor. Begitu kali. Mantap. Terima kasih Kak Al. Iya, sama-sama. Ada teman-teman udah ada kepikiran mau nanya apa sekarang? Atau emang ya udah nggak ada buat aja nih kita nih. Yuk. Atau Juli, kamu mau nanya Juli? Nih ketawa doang dia muncul. Cukup. Udah nih ya. Cukup ya. Kenapa Jul? Cukup katanya tadi. Oke. Ya udah. Jadi udah ya, udah nggak ada lagi. Mari teman-teman kita berdoa menutup sesi ini. Bersyukur kepadamu Tuhan, 2 minggu ini kami belajar bersama tentang etika Kristen. Yang kami sadari bahwa ini dibutuhkan dalam hidup di mana ada begitu banyak situasi dan pilihan yang harus kami buat. Pilihan-pilihan yang terkait dengan situasi yang sulit, yang dilematis, seringkali perlu kami benar-benar terangi dengan kebenaran firman-Mu.
dan pertimbangan-pertimbangan etis yang tepat. Terima kasih melalui 2 sesi ini kami ditolong melihat, dan kami berdoa biarlah masa remaja kami menjadi masa di mana kami pun belajar memilih yang tepat, memilih yang benar, yang baik. Dan bahkan dalam situasi yang dilematis, kami tunduk takluk di hadapan Tuhan, bergumul memohon anugerah Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kami ambil. Dan ketika kami berhasil, tolong kami tidak sombong. Ketika kami mungkin memilih dan itu pilihan yang gagal, kami pun tidak merasa hidup dalam penyesalan selamanya. Tapi kami bangkit menerima pengampunan dari Tuhan, berdamai dengan masa lalu, dan melangkah maju dalam masa depan yang Tuhan rancangkan. Terima kasih untuk kelas yang kami jalani 2 minggu ini. Berdoa buat setiap adik-adikku boleh makin memahami dan menerapkan iman Kristen di dalam setiap pergumulan kehidupan. Karena Engkau Allah yang hadir, yang memimpin langkah kami di segenap perjalanan hidup kami. Terima kasih, kami menutup seluruh rangkaian pembinaan kami di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa, bersyukur. Amin.